Silakan Diagi. Lagi diatur Pak biar lebih kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Alfian Fatra. Dengan kelompok saya akan mempresentasikan Progress in Solar Energy Development. Nah, dari tabel konten ada 4, yaitu solar PV dan kondisinya. Yang kedua, strategi pemerintah. Yang ketiga, potensi dari solar PV. Yang keempat, provinsi solar PV pertama. Yang pertama, solar PV dan kondisinya. Nah, sebenarnya apa sih itu solar PV? Nah, solar PV adalah pembangkit listrik yang menggunakan sel surya solar PV. Teknologi ini mengubah sinar radiasi matahari menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tersebut merupakan bentuk energi terbarukan dalam pemanfaatan salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, dan ini sangat berpotensial banget di Indonesia. Next. Nah, di Indonesia itu sendiri, pada kuartal ketiga 2020, Indonesia menambah sekitar 28,8 MW instalasi PV. Dan PV ini sangat besar potensinya dibandingkan energi renewable yang lain. Next. Oke, perkenalkan saya Khairul Imam dan saya akan menjelaskan mengenai strategi pemerintah untuk mempercepat perkembangan energi surya di Indonesia. Untuk mencapai target RUN sebesar 6,5 gigawatt pada 2025, pemerintah telah memperbarui strateginya sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan solar PV berskala utilitas di berbagai lahan pasca produksi tambang, seperti di Bangka Belitung, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara, dan di berbagai lahan dengan tanah yang tidak produktif, dengan target 13,5 gigawatt pada tahun 2035. Yang kedua, penggantian PLTD yang sudah tua, yang lebih dari 15 tahun, menjadi pembangkit listrik tenaga surya. Targetnya 1,2 gigawatt pada tahun 2035. Yang ketiga adalah pengembangan masif untuk rooftop solar PV. Targetnya 2,9 gigawatt pada 2035. Dan rencananya dapat dilihat di sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Diagi. Saya akan menjelaskan mengenai potensi solar PV di Indonesia. Potensi penggunaan solar PV di Indonesia diprediksi akan meningkat karena ada dua faktor. Yang pertama, peningkatan permintaan pelanggan, dan yang kedua, rencana pemerintah untuk mempercepat penggunaan tenaga surya. Rencana PLN pada Oktober 2020 lalu, mereka mencanangkan 6 proyek, dengan rincian 2 proyek dengan nilai total 15 MW, 3 proyek masing-masing 50 MW, dan 1 proyek senilai 155 MW ditambah penyimpanan. Selain itu, segmen industri tetap menjadi penyumbang utama pada penggunaan rooftop solar pada tahun 2021, lalu pemerintah daerah juga mendorong pemasangan solar PV untuk memberikan listrik ke daerah pedesaan. Dua faktor ini juga menjadi penyebab penggunaan solar PV diprediksi akan meningkat. Kenal kembali, saya Triaji Setiawan. Saya akan membahas mengenai provinsi solar PV pertama di Indonesia. Pada bulan September 2019, Jawa Tengah secara resmi menjadi provinsi energi surya pertama di Indonesia, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 5,1 megawatt peak dengan total 147 pengguna, dibandingkan yang hanya sebesar 155,2 kilowatt peak dengan total 40 pengguna. Di samping kita bisa melihat peta penyebaran instalasi solar rooftop di Jawa Tengah. Ada di bidang sektor industri, lingkungan dinas SDM bangunan, proyek APBD provinsi, dan sektor perumahan. Next. Kemudian rencana pemerintah Jawa Tengah dalam pengembangan solar PV mendapat dorongan dari berbagai pihak, yaitu dari pihak sektor swasta maupun dari sektor publik. Kemudian Dinas SDM Jawa Tengah melihat beberapa tantangan dalam peningkatan pemasangan solar rooftop, termasuk dengan rendahnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan energi, terbatasnya ketersediaan pemasang tenaga surya, dan waktu tunggu yang lama untuk penggantiannya. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditutup dulu share-nya. Ya, hampir 4 menit, 4 menitan ya. Oke.
pertama saya mau kritisi dulu apa yang menjadi tugas kalian. Jadi saya pengen dalam bentuk video, videonya dinarasikan. Ada dalam bentuk video gerak gitu, bukan PPT sebenarnya. Itu tadi PPT, terus kemudian Anda narasikan. Terus kalau Anda narasikan juga Anda baca di situ tulisannya. Jadi sama aja bohong. Gitu. Apalagi tadi pada Satri Aji tadi. Lihat tuh, yang video yang pada Satri Aji. Kamu menjelaskan solar PV, tapi backgroundnya turbin angin. Coba lihat. Satri Aji itu. Betul nggak? Mau menjelaskan solar PV, tapi backgroundnya itu turbin angin. Coba mana yang bagian turbin Aji, yang Jawa Tengah tadi. Sebelum ini. Sebelum. Pas yang Triaji tadi, menit keberapa tadi itu? Listrik ke daerah pedesaan. Dua faktor ini juga menjadi penyebab penggunaan solar PV diprediksi akan meningkat. Nah, lihat nah, ini kan turbin angin ini. Nah, cukup. Ditutup dulu ini. Jadi nggak match itu kamu. Di dalam bohlam lampu pijar itu turbin angin, bukan solar PV. Oke. Karena sinar matahari jadi muter, Mam. Dia muter. Kepanasan. Jadi saya nggak tahu ya, saya tertarik tadi dengan yang di Jawa Tengah. Apakah betul di Jawa Tengah itu sebagai provinsi yang pertama kali menggunakan solar PV? Terus mungkin kalian juga datanya kurang banyak. Gitu. Universitas Lampung itu sudah banyak dia menggunakan solar PV, nggak ada datanya yang muncul. Walaupun sebenarnya kontribusi ini sangat lebih. Kalau mau saya ini lebih spesifik, kalian cerita tentang solar PV. Padahal ini kan saya cerita sebenarnya profil energi, harusnya luas. Ya, untuk solar PV nanti sebenarnya ada bagiannya tuh nanti di tugas keempat atau kelima yang khusus tentang solar PV. Jadi mesti kalian sekarang lebih general, harusnya general. Profil tentang Indonesia, profil energi. Ya, tapi entah apa, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kita buka aja forum tanya. Ini hadir semua ya, semuanya. Yagi, Khairul, Reski, sama Tri hadir semua. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, silakan. Kalian mic-nya dihidupkan, yang lainnya di mute dulu. Silakan, Prof. Raldi. Gini aja nih, saya kalau ngelihat gini nih ya, supaya rata semua grup. Ya. Semuanya presentasi aja dulu. Jadi nanti kita akan kasih komen yang rata gitu. Kalau enggak nanti misalnya karena udah dikasih komen yang pertama, yang terakhir dia bisa memperbaiki kan gitu. Ya. Jadi rata. Kalau biasanya nih tugas pertama banyak salahnya. Jadi biar kita lihat aja dulu. Jadi sekarang maksudnya biar presentasi dulu. Semuanya ya 1, 2, 3, 4 presentasi aja semua biar kita. 4 kelompok ya. Oke, siap. Oke, kemudian berarti berikutnya kelompok berapa? Tadi saya langsung tembak aja kelompok 5. Ada yang mau berikutnya? Kelompok berapa? Sekarang kelompok 7, Pak. 7. Kelompok saya, 7 silakan. Terus saya izin share screen ya, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Apakah audionya terdengar, Pak? Ya, terdengar. Coba tunggu dulu. Saya mau catat dulu nih. Ini biar saya catat dulu nama-namanya. Alexander Ronaldi. Denny Hartanto. Gregory Asher. William Yeheskil. Oke, silakan lanjut. Start videonya. Dengaran suaranya? Oh, tidak terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Oh enggak, Anda yang ngomong terdengar, tapi rekaman Anda enggak terdengar. Oh. Tunggu sebentar, Pak. Oh iya. Saya sendiri, Gregory Asher, akan mempresentasikan mengenai energi. Menurut KBBI, energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Jenis energi berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 2, yaitu energi fosil dan juga energi renewable. Energi fosil merupakan sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon seperti minyak bumi, batu bara, dan juga gas bumi. Energi fosil terbentuk dari adanya proses alamiah berupa pembusukan organisme yang mati selama ratusan juta tahun yang lalu.
Lalu renewable energy merupakan energi yang dapat diisi secara ulang dan juga berkelanjutan, dapat terus diproduksi seperti energi surya, energi angin, dan juga air. Kemudian berikut adalah peta persebaran sumber daya fosil di Indonesia. Dapat kita lihat bahwa sumber daya fosil memiliki potensi yang sangat besar dan juga menyebar secara menyeluruh di Indonesia. Berikutnya adalah perkiraan perkembangan energi renewable dari tahun 2020 hingga 2050. Pada 2020, sekitar 12% dari pemasukan energi primer merupakan energi renewable. Lalu pada 2030, sekitar 18,2% energi primer dan juga masuknya energi surya menjadi salah satu energi yang berkontribusi besar. Pada 2040, sekitar 18,8% ditargetkan energi nuklir dapat dipakai menjadi salah satu pemasok energi. Lalu pada 2050 terjadi penurunan menjadi sekitar 18% pemasukan energi baru dan terbarukan. Kemudian kapasitas energi baru dan terbarukan yang paling besar yaitu energi hidro dengan kapasitas terpasang sekitar 4.621 MW. Lalu potensi EBT yang paling besar yaitu energi surya. Kemudian berikut adalah flow diagram electric vehicle. Dalam transisi dari energi fosil menjadi EBT dapat dilakukan berbagai upaya. Salah satunya yaitu penggunaan EV. Namun hal tersebut juga membutuhkan energi listrik yang sangat besar. Energi listrik tersebut sebagian besar masih dihasilkan dari batu bara, sehingga polusi yang dihasilkan hanya dialokasikan ke pembangkit listrik saja. Dan juga jumlah polusi yang dihasilkan masih relatif sama. Hal tersebut mampu kita kurangi apabila kita dapat memanfaatkan EBT dengan lebih baik. Seperti potensi EBT yang telah kita lihat bahwa energi surya memiliki potensi yang terbesar dan perlu kita manfaatkan secara lebih baik. Lalu berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Sekian. Ya, kelompok Ya, 7 udah. ya. Iya, Pak. Di stop dulu nih, dimatikan loh. Very simple. Very simple. Dan saya lumayan tertarik tuh, ada backsound tuh, lagu apa tuh? Hati-hati kamu menggunakan lagu buat backsound di YouTube sekarang atau nanti Iya, Pak. YouTube nanti jadi Takutnya kena copyright, Pak. betul. Oke, good. Terima kasih. Ini udah lebih baik. Jadi terkait dengan profil energi walaupun masih terlalu general, belum fokus. Tapi tak apa. Kita lanjutkan lagi ke kelompok berikutnya. Kelompok berapa, Yas? Selanjutnya kelompok saya, Pak. Saya kelompok berapa? Saya tanya, bukan kelompok Anda. Kelompok 8. Kelompok 8, oke. Iya. Cara share screen gimana? Hadir semua nih Prof. Rali ini 34 orang, mantap, saya suka ini. 100% nih kehadiran. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat. Okay. Jadi ada Alan Syah, bentar ya. Putra, ada Ahmad Fauzan, Jeremy. Oke, silakan lanjut. Oke, saya mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Des Mahdi dari kelompok 8 dan kali ini kami akan mempresentasikan tentang energi outlook Indonesia. Ini adalah bahan topik yang akan kita presentasikan pada hari ini, yaitu kita ada 5 subtopik. Division dari kata energi, yaitu energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berubah panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika. Energi itu berasal dari dua kata yaitu en dan energon. Untuk jenis energi bisa dilihat di slide kanan bawah. Untuk konversi energi adalah perubahan sebuah bentuk energi menjadi bentuk energi lain yang lebih bermanfaat. Kemudian perkenalkan, nama saya Alan Syah Pradiantoro. Saya akan menjelaskan mengenai energi outlook. Di mana energi outlook merupakan suatu kajian mengenai perkiraan permintaan dan penyediaan energi dalam beberapa waktu ke depan.
Kemudian berikut merupakan statistical review energi Indonesia pada tahun 2020, di mana Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar, kemudian produsen biodiesel terbesar kedua, serta emisi CO2 berkurang 5,2%. Berikut merupakan grafik perbandingan permintaan energi di mana terdapat tahun 2020 sampai tahun 2050. Dapat kita saksikan bahwa grafik semuanya naik, di mana efisiensinya juga naik. Perkenalkan kembali, nama saya Jeremy Antoni Gunawan. Berikut adalah proyeksi penyediaan energi primer per kapita. Dapat dilihat di grafik bahwa ada 4 energi, yaitu batu bara, gas, minyak, dan energi terbarukan. Pada gas dan minyak tidak terlihat perubahan yang cukup signifikan dari 2020 sampai 2050. Sedangkan untuk batu bara dan energi terbarukan terlihat perbedaan yang cukup signifikan dalam penyediaan energi. Next. Untuk energi outlook sektor batu bara di Indonesia, jika target produksi batu bara di Indonesia tetap setinggi 2019, hal itu berpotensi memperpanjang kondisi kelebihan pasokan dan rendahnya harga jual batu bara pada 2021. Next. Untuk energi outlook sektor oil dan gas, dengan permintaan global dan harga minyak yang terus menaik, kesenjangan neraca perdagangan minyak diperkirakan akan melebar lagi. Selanjutnya, untuk sektor efisiensi energi, jumlah bangunan hijau akan terus bertambah. Namun, pemerintah sendiri belum memberikan insentif pada bangunan yang memiliki konsep bangunan hijau. Next. Lalu pada sektor renewable energy, diperkirakan energi terbarukan tahunan akan meningkat hingga 3 gigawatt pada tahun 2025. Namun ISR juga memprediksi penambahan kapasitas baru hanya sekitar 400 sampai 500 megawatt pada tahun ini. Lalu untuk dampak COVID, yang pertama adalah demand batubara turun, tetapi EBT meningkat. Lalu kebutuhan energi turun 4,6 sampai 11,5%, penyediaan energi turun 8,3 sampai 14,4%, dan produksi listrik turun sebesar 7,7 sampai 14%. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena kalian dibatasin 3 menit gitu ya. Cepet banget tuh tadi tampilan. Jadi nggak sempat saya tuh mau melihat, mau nyatetnya agak sulit. Cuma ada satu kalimat ini yang mungkin barangkali nanti jadi bahan diskusi terkait dengan dampak COVID-19 pada sektor energi. Ini baru nih. Ntar kita diskusi tentang itu. Oke, lanjut sekarang kelompok berikutnya. Satu lagi, kelompok berapa? Yas, kelompok berapa, Yas? Untuk selanjutnya. Di mute tuh kamu tuh. Yes, untuk selanjutnya kelompok 2, Pak. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Mohon izin share screen, Pak. Richardo, Rianto. Oke, tunggu dulu sebentar. Sudah terlihat? Ya, sudah lihat. Tunggu dulu sebentar. Faris Arik nih, saya kenal di mana nih Faris Arik? Divan ini tugas merancang sama saya. Ivan Akbar. Laksamana juga pernah ketemu, nggak tahu di mana. Laksamana Arya. Oke, silakan lanjut. Ya, sebelumnya kami dari kelompok 2 juga ingin memperkenalkan, jadi untuk tugas SKE 2 kami mengumpulkannya dalam suatu blog, Pak. Jadi di mana tugas-tugas selanjutnya yang akan datang itu kita akan posting secara lengkap di blog kami, Pak. Untuk SKE 2 kelompok 2. Pak. Apa tuh nama blognya? Iya, karena kita juga nggak mau kalah, Pak. Ini kan Pak Prof. Raldi sama Pak Imansyah punya blog nih. Wah, kita juga nggak kalah. Lo mesti kejar. Prof. Raldi udah 1.500 artikel. Saya baru 150. Iya, jadi kita kumpulkan dalam blog gitu, Pak. Kurang lebih seperti itu. Good. Saya senang sekali. Oke, silakan lanjut. Baik, untuk videonya saya upload di YouTube. Saya play. Transisi energi di Indonesia. Apa itu transisi energi? Berdasarkan International Renewable Agency, transisi energi adalah sebuah upaya untuk merubah penggunaan sumber energi fosil menjadi energi hijau. Transisi energi terbarukan saat ini sedang dilakukan oleh banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Berdasarkan data yang ditampilkan dalam Databox, disebutkan bahwa pada tahun 2021, indeks transisi energi di Indonesia berada pada posisi ke-6 di Asia Tenggara dengan total indeks transisi energi sebesar 56 poin. Urgensi dari transisi energi. Perubahan iklim.
Perubahan pola cuaca rata-rata jangka panjang yang menentukan iklim bumi. Perubahan ini akan menyebabkan peningkatan suhu dari waktu ke waktu. Lalu ada efek rumah kaca. Merupakan sebuah radiasi inframerah yang terperangkap oleh atmosfer bumi dan memantul kembali ke permukaan. Hal ini akan menyebabkan pemanasan suhu bumi lebih lanjut. Yang ketiga ada desentralisasi energi. Merupakan upaya yang penting dilakukan guna mencapai akses listrik ke berbagai daerah di Indonesia. Desentralisasi energi dapat membuat setiap daerah mandiri dalam menghasilkan dan mengkonsumsi sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, untuk memahami progres Indonesia dalam energi transisi, kita harus menggunakan tolak ukur yang universal, yaitu Nationally Determined Contribution. Adalah target tiap negara untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Kebetulan salah satu parameter NDC yakni mengukur dekarbonisasi pada bidang energi alias perpindahan sumber energi ke yang lebih terbarukan. Pengukuran komitmen Indonesia pada pengurangan dekarbonisasi ini dapat kita tinjau dalam dua cakupan. Yang pertama, progres dilihat dari ketenagalistrikan. PLN berjanji transisi penuh dari tenaga batubara pada tahun 2030 dengan bertransisi ke energi nuklir. Namun rencana ini cepat ditanggapi oleh berbagai pihak karena PLN berencana memakai small modular reactor, di mana negara lain seperti Argentina, China, dan Rusia sudah terlebih dahulu mengimplementasikan ide ini, namun belum berhasil akibat sertifikasi desain, keselamatan, dan operasional. Yang kedua, industri fosil. Setelah sedikit menurun pada tahun 2020, produksi batubara kembali pulih, mengikuti tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat produksi ini jauh melebihi target UN dan NDC sebesar 400 juta ton per tahun, dan tentunya bertentangan dengan hasil COP26 di mana negara setuju untuk mengimplementasikan coal phase out. Adapun beberapa contoh alternatif sumber energi yang sudah dipakai oleh beberapa negara lain dan berpotensi untuk menghasilkan energi yang optimal di negara kita adalah tenaga matahari dan tenaga air. Tenaga matahari terbagi menjadi dua jenis pemanfaatan. Yang pertama adalah dengan panel surya untuk menghasilkan energi listrik. Yang kedua adalah CSP atau Concentrated Solar Power untuk mengumpulkan energi panas matahari dan digunakan untuk membuat uap lagi turbin. Contoh negara yang menggunakan panel surya adalah Cina dengan 32% total energinya berasal dari panel surya. Kemudian untuk CSP adalah Spanyol dan US dengan masing-masing kapasitasnya adalah 2,3 gigawatt dan 1,76 gigawatt. Selanjutnya adalah tenaga air, yaitu merupakan suatu sumber tenaga alternatif yang menggunakan aliran air untuk membangkitkan energi. Air bergerak memiliki energi kinetik yang selanjutnya dapat memutar turbin. Contoh negara yang menggunakan tenaga air adalah Cina dengan produksi daya 341 gigawatt dan Brasil dengan produksi daya 102 gigawatt. Ya Pak, sekian video dari kelompok kami. Oke, good. Very good tuh tadi yang video. Cuma tuh backsound-nya masih terlalu kencang. Apa ya, saya pakai speaker kali sound saya, jadi terasa tuh backsound-nya. Jadi harusnya tuh 70-30 tuh. Anda noise, bukan noise apa? Suara Anda tuh 70%. Nah, backsound-nya kecilnya 30% tuh. Tapi buat saya menarik, luar biasa. Kalau bisa ini jadi buat men-trigger buat kelompok semua, bikin web, bikin apa? Blog gitu ya, entah WordPress atau Blogspot. Video-video yang Anda tuh ditaruh di situ nanti biar bisa sharing buat yang lain, dan kami juga mungkin barangkali bisa mereview lagi nanti begitu apa namanya, oh kita mau cek lagi nih nilainya nih, anak ini belum ketahuan nih kan. Jadi bisa dilakukan tuh. Terima kasih tuh. Siapa? Richard. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke, good. Profral. Jadi sudah 4 kelompok kita presentasi. Ya, semua tuh ya. Sudah. Jadi 4 dulu lah kita. 4 dulu ini kita selesaikan. Kemudian kalau masih cukup waktu nanti kita lanjutkan kelompok berikutnya, tapi paling nggak minimal 4 kelompok ini sudah tayang presentasinya atau videonya. Walaupun tadi yang saya sampaikan bahwa target saya sebenarnya video, jadi bukan PPT kemudian hanya sekedar dinarasikan, tapi ada alur-alur bagaimana sebuah video lah gitu, bergerak gitu kan. Silakan Prof. Ral. Ya, jadi Oke, sebentar, saya ada yang catat tadi, NDC tadi apa? National Contribution, NDC. Richard. Saya sendiri juga lupa. Sebentar. Cepet banget soal tadi itu. Apa NDC itu apa tadi? Nationally Determined Contribution, Pak. National? Determined Contribution. Oh, determined contribution. Oke, silakan lanjut, Prof. Lal. Ya, pertama saya tentu seperti yang saya bilang tadi, biasanya tugas pertama tuh banyak yang missing lah ya. Ya. Dan saya kalau biasanya menilai secara keseluruhan tuh
Yang pertama tuh nggak saya nilai karena itu latihan. Kemudian juga ada komentar-komentar kita kan, baru di tugas kedua diperbaiki. Nah, tapi kemudian memang ada usulan-usulan atau proposal yang bagus, misalnya kenapa nggak taruh di blog aja atau taruh di Google aja dan sebagainya. Dan kalau Anda taruh misalnya seperti tadi di blog atau di Google dan sebagainya, nanti pada saat keluar angka ada yang salah kita. Ini saya sering salah karena udah tua, isi nilai salah. Itu buktinya jelas ditunjukin, Pak, ini loh. Oh. Jadi bukti itu kan tak terbantahkan kalau dunia digital ya. Saya langsung oke, ya benar. Langsung saya betulin gitu. Jadi sekarang kita berada di dunia digital, mari kita manfaatkan perkembangan ini. Tentu kalau buat saya, terutama Anda orang muda. Jadi tugas dari Pak Iman ini memang mencerminkan itu, makanya video. Jadi kalau boleh saya bilang, zaman sekarang teks-teks aja, udahlah, nggak ada baca gitu. Ngomong-ngomong aja, juga nggak ada yang baca juga. Jadi Anda harus bikin moving gitu kan. Ya. Dia film, kemudian memberi keterangan dengan jelas dan sebagainya. Dan tadi kalau saya lihat ya, mestinya Anda di SKE 2 nih, udah nggak ada lagi tuh problem dari yang presentasi pertama tuh. Nih saya gambarkan, kalau presentasi PPT, baca tulisan yang ada, seperti teks yang ditulis di situ dibaca. Nah, saya bilang apa bedanya sama tukang ojek? Siapa nih tukang ojek? Lu bisa baca kan? Ya, lu baca itu. Sama kan? Ya. Apa gunanya Anda sekolah di UI? Apa gunanya dari semester 1 sampai semester 6 tadi? Nggak ada gunanya kalau Anda baca gitu-gitu tanpa pengertian. Ditanya pun Anda nggak tahu. Jadi jangan ulangin itu. Juga jangan bikin presentasi yang modelnya kayak gitu. Presentasi gambar atau moving picture atau apa, kemudian tulisannya sedikit aja. Gede-gede. Kemudian Anda jelaskan. Jadi kelihatan Anda ngerti atau enggak. Kalau Anda baca teks itu, kemarin dia bilang, ada yang nganter paket. Sini lo baca loh. Dia juga bisa baca kayak Anda. Apa bedanya? Jadi Anda harus jauh lebih dari itu. Anak UI loh, udah diajar 6 semester. Jangan kayak gitu. Apalagi waktu Anda MPKT, banyak sekali latihan-latihan kita. Saya panggil anak tahun 2020. Dia akan bikin presentasi yang lebih bagus dari Anda. Nah, kalau Anda nggak update, kayak gitu tuh. Nah, tapi begitu update, lihat beberapa video, banyak begini di YouTube. Saya kasih keywords banyak tuh, mulai dari fossil fuel, renewable energy, batu bara, primary energy. Nah, tadi ada yang lihat energy outlook kan? Benar, coba lihat energy outlook. Itu dia bagian depan-depannya aja tuh, baru daftar isi kan. Kalau boleh dibilang beberapa dosen mesin kontribusi pada energy outlook itu. Dan itu bicara keseluruhan. Terus satu lagi tadi nggak ada yang nyinggung SDG, tahu SDG ya? Ya. Arahnya kita semua nih sekarang SDG, climate change, perbaikan kesehatan, renewable energy itu SDG. Jadi arah energi juga ke sana. Kenapa? Itu kalau Anda lihat coal, batu bara kita dan minyak dominan banget. Padahal renewable energy harus maju. Kalau nggak dipaksa sekarang, target itu aja sulit tuh. 2025 berapa 6 gigawatt misalnya. Itu aja sulit. Kalau nggak dipaksa oleh proyek besar, nggak mungkin. Jadi harus ada kebijakan politik tuh. Kira. Kemudian bagaimana dengan yang lain? Bukan terus misalnya energi minyak kita hilangkan, yang udah ada biarin aja kan. Coal kita hilangkan, enggak, yang udah diajarin. Tapi persentasenya akan jadi kecil kalau renewable energy ini naik. Nah, mana aja renewable energy? Hidro lah, solar lah, kemudian biodiesel dan seterusnya. Kan berarti itu harus di-enforce kan? Kalau di-enforce gitu, artinya harus ada program pemerintah di sini terhadap renewable energy. Banyak loh. Kalau misalnya kita sekarang transport mau menjurus ke arah electric vehicle misalnya, apa yang harus kita lakukan? Nah, tadi udah ada sedikit insentif masih sedikit. Industri harus dikasih insentif. Lo bikin energi lo PV misalnya, berbasis PV untuk pabrik Anda dapat insentif ini. Anda dapat insentif ini. Anda bikin transportasi jadi electric vehicle, pajak dikurangin. Bahkan kalau bilang nggak ada pajak dulu deh, 5 tahun pertama nggak ada pajak dulu.
kita pakai energi listrik gitu. Nah, semua kemudian bergerak. Siapa yang bergerak? Bukan pemerintah aja, tapi swasta, industri swasta, semuanya ikut bergerak bareng-bareng. Nah, kemudian nih ya, kalau dari saya nih, pertama, solar energy itu baru maju sekarang ini setelah Cina bikin PV yang murah. Tadinya dia mahal, jadi susah majunya. Kenapa? Karena harus bersaing dengan industri fosil itu, energi primary energy dari fosil itu, batu bara kayak minyak kayak gas, dia infrastrukturnya sudah terbentuk, sedangkan renewable energy belum terbentuk sama sekali. Jadi harus berinvestasi kan orang mahal, jadi nggak ada yang bisa. Jadi pemerintah yang harus berinvestasi. Setelah Cina jadi negara industri maju, dia bikin PV yang murah, pabrik-pabrik. Nah, seharusnya Indonesia kan akan banyak tuh renewable energy, rencananya besar. Harusnya kita bikin pabrik di sini. Tentu saja pertama kali harus bekerja sama. Dan yang paling mungkin kerjasama itu dengan Cina. Kenapa? Karena finance dia membantu, yang lain enggak, ngegrogotin aja kan. Nah, itu kira-kira kalau 15 tahun lagi Anda jadi direktur lah, jadi direktur BUMN atau jadi direktur di kementerian, ini kebijakan ini masalahnya. Itu harus ditentukan. Jadi keberpihakan kita kemana? Ke renewable energy, gini caranya. Kemudian keberpihakan kita kepada biodiesel, gini caranya. Dan harus dikasih insentif-insentif itu, kalau enggak, mana masyarakat mau ikut, mana industri besar mau ikut, mana swasta mau ikut. Pemerintah harus membangun semua infrastruktur, berat. Yang kedua, di Indonesia ada 17.000 pulau, tahu dong? Pulau yang besarnya cuma 5. Sehingga dikurangin 5, 17.000 tinggal 12.000. Percaya nggak Anda? Ya, 17.000 dikurang 5 tinggal 12.000. Kemudian lihat pulau-pulau itu. Katakanlah separuhnya, masih 6.000 pulau. Masih ada yang tidak dihuni, 3.000 ada yang dihuni. Nah, di tempat yang baru itu pantas dong kita bangun solar PV. Kenapa? Masa Anda mesti bangun kabel bawah laut ke sana? Mahal dong transmisinya, distribusinya. Anda harus bikin independen dong di sana. Nah, gitu tuh. Jadi renewable energy yang independen perlu buat Indonesia. Orang Indonesia ada ribuan pulau gini. Anggap aja tadi 3.000 loh pulau yang mesti dilistrikin karena berpenghuni. Ini masalah keadilan nih. Masa lo di Jakarta enak-enak dapat listrik di sana enggak? Anda belum pernah sih ya ke pulau yang nggak ada listriknya. Saya udah pernah sama Pak Idrus tuh. Gelap gulita kalau malam. Diesel cuma ada 1-2, nyalanya cuma sampai jam 10. Sedih loh. Nggak bisa belajar, nggak bisa ini. Nggak maju pasti. Nah, itu harus kita listriki. Keadilan kan itu. Keadilan buat kita, keadilan buat mereka juga. Gimana mereka mau maju, gimana sekolah mau jalan, gimana orang mau belajar. Kalau nggak ada listrik. Nah, kita inilah yang tahu, yang ngerti, yang harusnya bikin keadilan itu terjadi. Nah, kalau kita bicara, katakanlah, saya mungkin sembarangan ngomong, kita punya seluruh Indonesia 80 gigawatt. 80%-nya ada di Jawa, Madura, Bali. Anda bayangin aja kalau sisa 20% itu dibagi Sumatera, Kalimantan. Nggak adil. Mereka nggak dapat sumber-sumber listrik. Tahu nggak kenapa? Nggak adil. Batu baranya dari sana. Anda bayangin, orang Sumatera batu baranya diambil untuk listrik ke Jawa. Kalimantan diambil batu baranya buat listrik ke Jawa. Kalimantan sendiri nggak dapat. Saya kalau jadi orang Kalimantan marah tuh. Bukan izin buang anak, bukan. Tapi karena ketidakadilan itu. Batu bara kita diambil ini, listriknya kita nggak dapat. Yang dapat orang Jawa melulu, katanya gitu. Dan tahu nggak problemnya kalau batu bara dibawa ke Jawa? Nih, ahli kapal nih bilang. Kan dibawanya pakai tongkang. Nih di musim-musim kayak gini susah. Angin ribut, ombak 3-4 meter dan sebagainya. Lepas tuh tongkangnya. Melayang-layang dia, mampir di pulau. Dicari-cari jadi. Bayangin satu tongkang. Kemungkinannya juga hilang. Kemudian hujan angin. Apa artinya? Tadinya 1 kilogram batu bara itu kering tadinya. Karena memang mutunya bagus. Gara-gara kena hujan, dia jadi basah. Jadi nilai karolnya turun dong per kilogram. Jadi dia makin mahal sebenarnya energi itu. Gila loh. Nah itu susahnya kalau ngambil batu bara. Banyak problemnya, Cing. Nanti kita bicara lebih panjang lagi. Ya. Seru sebetulnya. Jadi Seru. saya ada beberapa presentasi ini ya, walaupun oke lah, belum semuanya baik ya.
Tapi kemudian akan ada beberapa hal. Nah, kalau bicara grafik, jangan lo tunjukin grafik gitu aja. Grafik semua ada maksudnya, harus dijelaskan. Mana yang paling bawah, mana yang paling atas. Siapa yang di bawah, siapa yang di atas. Kita bisa bicara makro, the whole Indonesia, atau kita bicara provinsi, bisa. Mungkin Anda kalau ada dari Sumatera Barat, nanti Sumatera Barat gimana secara lokal. Sumber energinya ada di situ loh. Masa seperti saya bilang tadi, Sumatera Selatan batu baranya diambil buat Jawa, Sumatera Selatannya sendiri nggak dapat. Ada mine mouth, ada mulut tambang, energi mulut tambang. Kan harusnya di situ sumbernya, di situ dipakainya gitu dong. Jangan di situ sumbernya, batu baranya dibawa, di situ nggak kebagian. Ketidakadilan lagi terjadi. Oh nggak komersil daerah situ. Ini bukan soal komersil nggak komersil. Orang mau pinter nggak? Seperti saya bilang tadi, di pulau aja nggak ada listrik, orang nggak bisa belajar. Saya kalau bicara energi, 7 jam nggak berhenti. Kopi 3 gelas. Saya balik lagi ke Pak Iwan. Oke, terima kasih Prof. Raldi. Jadi saya mau izin juga, saya mau kasih tanggapan dulu terkait dengan beberapa yang tadi disampaikan. Ada beberapa poin, nanti saya sampaikan ke kalian semua. Tapi kalau saya mau, karena dari awal harus lihat catatan, jadi yang mulai dari yang terakhir dulu terkait dengan batu bara. Ya tadi sudah disampaikan juga tuh tadi di kelompok berapa batu bara rencana mau dihentikan. Apakah mungkin? Apakah mungkin batu bara dihentikan? Lihat, saya bilang tadi, lihat seksi killer itu. Itu siapa pemain di situ? Siapa pemain-pemain batu bara itu? Para jenderal semua ada di situ. Nah, kemudian barangkali yang jadi problem kalau saya lihat kemarin ada ini, Prof. Raldi, batu bara ini memang rendah rupiah per KWH-nya. Kenapa rendah? Karena dampak lingkungan itu nggak dihitung di situ. Harusnya masuk tuh komponen dampak lingkungan, rusak semua tuh yang di Kalimantan itu. Belum lama saya lihat videonya itu debat antara DPR dengan pengusaha batu bara. Jadi pengusaha batu bara ditanya itu, apakah kalian sudah lakukan reklamasi itu? Ternyata belum. Jadi botak. Nggak pernah. Nggak pernah. Itu kan. Nah itu makanya batu bara dihitung murah karena itu nggak ada biayanya di situ. Harusnya dimasukin biayanya. Tapi reklamasinya diambil. Iya, rencana katanya buat rekreasi, tapi nggak jalan juga. Oke, itu tentang batu bara. Jadi saya nggak yakin juga tuh nanti 2030 atau 2040 batu bara bisa digantikan oleh sumber pembangkit yang lain. Digantikan tinggal, tapi dia menurun persentasenya. Gitu. Harus diturunkan. Apalagi ada isu tadi nuklir kan? Nuklir tahun berapa tuh nanti mau pakai nuklir? Itu dulu dari skripsi saya tuh 2013 masih udah ada nuklir. Kita aja kurang. Akhirnya kita berdua doang ini ngomong nih. Nggak pakai nuklir, kenapa? Karena bego aja. Gitu. Lihat semua negara maju pakai nuklir. Saya kasih perbandingan nih kalau nuklir. 30 megawatt. Sekarang kita punya pembangkit 30 megawatt. Kalau pakai batu bara, kita baru datang dari jauh nih, kita baru datang. Di samping kanan kita ada bukit batu bara. Di samping kiri kita ada bukit batu bara. Di sebelah kanan depan kita ada bukit batu bara. Untuk apa? Untuk supply 30 megawatt itu per hari 3 bukit batu bara. Per hari loh. Nah, sekarang bandingin sama nuklir. 30 megawatt kalau pakai nuklir itu cuma 3 ember aja. 3 ember. Ya benar, 3 ember pakainya bukan tiap hari. 18 bulan. Anda bayangin dong perbandingannya. 1 banding 1 juta kan. Nggak usah bicara terlalu detail kan. Jadi kalau nggak pakai nuklir, goblok aja. Ini kemarin belum sempat. Di Jepang loh, lihat Jepang. Ya. Udah Fukushima kayak gitu, 50% masih nuklir. Dia nggak ada kemungkinan lain. Dan di Jepang itu, Prof. Ral, waktu saya pernah berkunjung ke sana diajak, itu bagaimana supaya masyarakat juga tidak terlalu fobi dengan nuklir, itu di sekitar pembangkit nuklir dijadiin tempat rekreasi. Benar. Tempat rekreasi itu ada museum-museum, jadi mulai anak-anak TK diperkenalkan. Betul. Itu soal kepentingannya, juga soal ilmu kemudian. Ya. Kemajuan ilmu banyak di situ. Ya. Indonesia enggak. Nah, salah satunya sebabnya karena memang ada mafia fossil fuel itu. Dicegahlah oleh mereka. Indonesia nggak usah pakai aja. Walhi di support. Amnesty International nuklir jelek. Habibie ditimpukin dulu. Gila loh. Habibie udah mau bikin nuklir ditimpukin. Ya, oke. Terus kemudian yang menarik juga nanti buat kalian semua tadi tuh yang masalah pulau ya. Jadi cuma 5 pulau yang di cover oleh listrik 80%, sementara yang pulau-pulau kecil akhirnya ini yang tadi Prof. Rali ingatkan bahwa tolong diingatnya Anda buat kalian.
15 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan Anda menjadi penentu kebijakan politik pemerintah. Jadi kalau bisa diingat nanti 10-15 tahun lagi ke depan, ingat tuh renewable energy. Pikirkan pulau-pulau yang mesti dia punya pembangkit, jadi nggak mungkin digali pakai laut. Artinya apa? Manfaatkan sumber potensi energi. Lokal. Dan yang tadi apa istilahnya Prof. Rali, independent energy ya. Iya. Oke. Terus tolong diingat juga tadi nih ya. Ini saya udah catatan saya sama ulang lagi. Jadi buat kalian semua nih kelompok 1 sampai kelompok 4 dan kelompok selanjutnya yang belum presentasi bahwa kalau masih ada waktu nanti untuk merubah. Jadi jangan cuma PPT terus dibacain. Tukang ojek aja udah biasa sama apa bedanya dengan tukang ojek. Mohon maaf nih yang tukang ojek, mohon maaf. Artinya kalian sudah harus lebih maju. Nah, mungkin kalau boleh saya usul Prof. Sekarang ini udah modelnya podcast. Emang. Ya kan? Benar. Jadi kalau kalian mahasiswa nih lihat tuh, kita Fakultas Teknik udah banyak loh podcast tuh. Lihat Prof. Nandi dengan Pak Henry siapa itu. Jadi kayak seperti apa? Yang kepalanya gundul itu, Deddy Corbuzier kan? Deddy Corbuzier. Jadi kalian tuh bisa dibuat seperti itu. Kalian berempat satu kelompok berdiskusi cerita tentang energi, itu akan lebih menarik dibanding tadi model PPT. Jadi model podcast itulah kalau bisa nanti diperbaiki untuk yang kelompok berikutnya ya. Jadi Anda discuss. Kemudian karena sekarang sudah zamannya sudah digital, jadi kalau bisa seperti tadi kelompok yang terakhir Ricardo itu, kamu bikin apa, entah taruh di YouTube atau di blog kamu gitu ya, ditaruh situ, filenya taruh situ, nanti kita saling sharing. Jadi pada saat saya kemarin saya udah cerita ke Prof. Raldi, begitu saya announce gitu ya, saya udah baru mulai lagi blog itu luar biasa, 300 viewernya, hah? Hebat ini saya bilang. Saya 300, Pak Raldi 1,2 juta. Jadi saya masih kalah jauh. Jadi Ricardo jangan kalah, kalian masih muda. Ya buat kalian semuanya nih, ya. Jadi istilahnya apa dulu tuh, Prof. Ral bilang 2. Jadi kalau sudah tulis, ya harus di launching gitu kan, disampaikan supaya orang juga tahu. Nah, terus keywordnya lagi terakhir disampaikan oleh Prof. Ral tadi SDG. Mungkin kalian tahu ya SDG. Tahu nggak kalian tahu SDG? Ricardo tahu SDG? Tahu nggak Ricardo? Tahu Pak, Sustainable Development Goals. Yeah, good, very good. Itu ada beberapa poin tuh SDG itu, ya. Jadi salah satunya terkait dengan energi. Ini mungkin barangkali juga jadi isu. Nah, kalian buat kelompok berikutnya, ini udah banyak sekarang keyword, key point buat memperbaiki tugas. Masih ada waktu. Ya, isu-isu tadi independent energy, SDG, terus kemudian satu lagi nih Prof. Ral terkait dengan insentif. Jadi waktu itu saya berkunjung ke Sinarmas. Sinarmas itu salah satu, kita tahulah Sinarmas itu bisnis yang luar biasa, Nah, salah satunya kan dia bikin kelapa sawit kan, namanya minyak, ya CPO. Nah, saya berkunjung ke Marunda. Di Marunda itu ada pabrik biodiesel yang dibangun oleh Sinarmas. Buat dia nggak jadi masalah. Kenapa? Suplai bahan bakunya ada dong, karena dia produsen CPO. Bahkan waktu itu kami mau buat, Prof. masih ingat, saya termasuk tim mau buat teaching factory untuk biodiesel, Prof. Teaching factory untuk biodiesel itu mau bangun di dekat Mangking, Wisma Makara. Dibatalin. Kita sudah bikin FS padahal tuh. Kita sudah disuplai bahan bakunya oleh Sinarmas itu. Akhirnya dibatalin tuh. Katanya tahun ini mau dilanjutkan lagi supaya bisa dibangun teaching factory untuk biodiesel. Nah, pemerintah memberikan insentif tuh ke Sinarmas. Sinarmas karena dia bangun biodiesel itu. Tapi dari sisi ekonomis nggak ekonomis. Dia sebenarnya proyek rugi itu si Sinarmas ini. Karena begitu dia produksi kan dia nggak bisa jual. Dia harus supply ke Pertamina. Pertamina nanti yang memblending biodiesel itu menjadi 5, 10 atau 30. Jadi ini cuma buat biodieselnya aja untuk jadi biosolar ya. Untuk biosolar nanti ke 30 itu Pertamina yang memblending. Jadi insentif itu ada. Cuma sekali lagi saya sampaikan bahwa dia sampaikan waktu itu rugi itu proyek sebenarnya. Nggak ekonomis. Ya, dia hanya membangun biodiesel itu hanya karena memang instruksi dari pemerintah supaya nanti dia ada insentif, mungkin barangkali pengurangan pajak atau segala macam bentuk insentifnya ya. Jadi ini beberapa poin ya buat kalian semuanya, dan tentunya ini suatu diskusi yang sangat berharga. Jarang-jarang ini kita semangat sore-sore diskusi tentang energi. Bisa 7 jam kalau kita diskusi ngobrol tentang energi, banyak sekali.
Ya, apalagi tadi yang solar PV, Prof. Ral. Jadi Cina itu memang sekarang udah mulai ya, dia bisa buat yang murah. Bahkan solar PV kita pun semuanya nih yang ada di Fakultas Teknik itu dari Cina. Jangan harap dari negara lain, pasti mahal, Pak. Iya, betul. Dan karena itu, toh kita akan pakai banyak kan. Karena itu kita mesti bikin pabrik di Indonesia sebetulnya. Ya, untuk solar PV ya. Ya kita kerja sama Cina lah, ya. Pasti kan. Nah, ini tantangan nih buat kalian semua. Benar. Jadi apa namanya? Ya, kalau tadi yang di kelompok pertama tentang solar PV, walaupun bentuk tampilnya saya bilang tadi kurang menarik, tapi paling nggak isu tentang solar PV itu kalau bisa ini melekat di diri kalian gitu ya. Jadi karena ini yang itu tadi ada beberapa masalah dengan solar PV, insya Allah udah beres semua, termasuk tadi yang daerah-daerah terpencil yang belum remote area gitu ya, belum terjangkau oleh energi. Bayangin tiap 2-3 hari kita mesti ngangkut solar ke situ kan. Iya. Ongkos angkutnya aja lebih mahal dari harga solarnya. Betul. Saya teringat waktu itu kita ada SNTTM, bukan SNTTM, jelas di Lombok waktu itu. SNTTM kalau di Lombok. Itu begitu masuk hotel, itu jam 5 kita pulang ke hotel, itu di depan udah disiapin lampu petromak. Jadi listrik mati waktu itu. Masih banyak yang kayak gitu. Nah, terus di pinggir jalan itu banyak yang jual ini, Prof. Banyak yang jual genset, mini genset itu. Iya. Ini buat apa? Oh, ternyata masih problem. Itu sekelas Nusa Tenggara Barat Lombok itu masih belum terjangkau listrik. Belum, benar. Ya. Ini diskusi yang menarik buat kalian semua. Oke. Indonesia gede banget nih. Dari saya sama Prof. Rali saya cukupkan dulu. Barangkali ada yang mau tanya dari kalian semua nih, mahasiswa, silakan. Silakan. Terutama ada kelompok-kelompok tadi yang sudah presentasi, yang sudah mengumpulkan itu. Atau tadi kelompok 2, saya lupa tadi kelompok 2, coba tayangin video terkait dengan batu bara tadi 400, batasannya 400 juta ton. Coba lihat deh. Kelompok 2 tadi siapa tuh? Oh, Ricardo ya? Iya, Pak. Batu bara ya, Pak. Batu bara 400, di situ disebutkan batu bara akan mengurangi atau menghentikan batu bara di 2030 atau 2040. Terus konsumsi batu bara, bukan produsen batu bara 400 juta ton per tahun. Kalau 400 juta ton per tahun, maka 100 tahun lagi nggak sampai udah habis kita batu bara. Dan Anda nggak bisa balikin tuh. Kalimantan jadi botak. Baranya Anda nggak bisa balikin. Iya. Perlu waktu sekian tahun lagi. Renewable tuh itu tuh. Ada nggak, Ricardo? Sebentar, Pak. Browser saya freeze. Mungkin ada dari teman-teman yang kelompok 2 yang lain bisa share screen. Atau linknya kan tadi udah kamu taruh di blog. Udah taruh di link. Saya nggak bisa share screen. Saya nggak bisa ini ya, Pak. Browser saya not responding. Oh. Oke, jadi itu kira-kira ya. Oke, sambil nunggu mungkin barangkali dari grup lain atau kelompok lain, adik-adik mahasiswa ada yang mau ditanyakan. Ini saya rekam loh, saya rekam nanti saya rekam, saya taruh lagi di YouTube. Akhirnya kuliah ini jadi kayak podcast. Itu yang saya bilang. Pak Iman dan Pak Radi. Yang lain dia. Emang kita nggak ketemu aja nih ya. Harusnya enak tuh, deketan tuh. Sama-sama yang depannya mic-nya, sama-sama mic kita podcast. Ada yang mau tanya? Saya mau bertanya, Pak. Raja. Apa nih? Oh, Raja. Kamu udah ada video nih, Raja? Oh, ini Pak, Kak. Di laptop gak ada kameranya, Pak. Aduh, ini Raja di Riau. Di Riau apa di Padang? Di Padang, Pak. Padang ya? Silakan. Ya, saya mau bertanya, Pak. Tadi katanya di Indo belum ada ya, Pak, pabrik PV gitu, Pak. Ya, skala besar kali belum ada ya. Ada sih sebenarnya cuma buat ngerakit aja tuh. Ada yang kecil-kecil segini nih kecil, buat ya? elektronik tuh. 5 kali 5 cm. Oh gitu, Pak. Jadi saya mikirnya tadi kenapa belum ada? Apakah alat doping untuk bikin semikonduktornya yang belum ada atau gimana gitu, Pak? Ya itu tapi sebetulnya ya di dunia ini aja itu baru tahun 2005 sampai 2006 itu udah mulai dibangun di Cina. Tadinya ada tapi di negara-negara maju dan itu mahal. Mahal sekali. Mahal. Kenapa? Ya karena itu mereka membangun sebuah pabrik baru, infrastrukturnya belum ada, ininya belum ada. Tapi di sana kan memang sama sebetulnya kayak di sini. Perhatian terhadap renewable energy itu ada dan langsung ada kementeriannya. Jadi menteri energinya di sana ada 2, menteri energi yang biasa konvensi, satu lagi yang
non konvensional termasuk renewable energy. Beberapa negara kayak gitu. Jadi langsung punya sebuah planning 10 tahun ya. Dulu ya saya berkunjung nih ke Eropa tahun kira-kira 2005. Terus saya berkunjung lagi tahun 2010. Bedanya banyak banget. Kenapa? Mungkin dari selatan Jerman terus ke utara, Praha segala macam itu, saya lihat utamanya yang banyak adalah turbin angin di sepanjang jalan tol. Terus saya naik ke atas lagi jendela bus itu saya lihat. Wah, banyak. Yang tingginya 60 meter tuh. Wah, banyak banget ya. Coba hitungin. 1, 2, 3, sampai puluhan saya udah nggak bisa hitung lagi. Artinya ada ribuan di sepanjang jalan itu turbin angin. Anda bayangin betul. Berarti gigawatt itu dibangun sepanjang jalan tol. Artinya apa? Artinya negara itu serius untuk meningkatkan renewable energy. Whatever it is, pastilah dia bikin pabriknya dong. Mulai dari Spanyol ada, Prancis ada, Jerman ada, dan seterusnya. Walaupun mahal dibangun juga sama dia. Kenapa? Ya itu tadi. Masalahnya kalau mikirin environment, energi konvensional tuh, kita nggak bisa ngegantiin lagi. Jadi harganya sebetulnya tak berhingga loh, karena juga bisa gantiin lagi. Bumi tidak bisa kembali lagi ke keadaan semula. Jadi walaupun mahal, dia bikin juga. Tapi dengan demikian teknologinya jadi bisa dipelajari nama dia ada pengalaman dan sebagainya, bisa ekspor kemudian, sehingga beberapa memang ekspor ke luar negeri, tapi kan jadi mahal. Nah, kemudian Cina yang bisa bikin industri itu harganya di bawah. Kenapa? Karena Cina pakai sendiri buat dia aja sendiri, dia udah banyak, kan udah setengah dunia kan jumlah penduduknya. Kebutuhannya dia banyak, jadi dia pasti bikin. Dia akan rugi kalau dia import dong. Jadi dia bikin. Karena dia bikin banyak, infrastruktur terbangun. Harganya jadi bisa murah, ekspor dia bisa kemudian. Nah, kalah semua dengan negara-negara lain sama dia. Langsung dia bisa jadi juara market ya. Kalah tuh Eropa, Amerika, segala macam, Italia. Jadi Cina kemudian masuk ke hampir, bahkan sekarang negara Eropa juga beli juga dari dia. Kenapa? Karena lebih murah beli daripada dia bikin. Ya. Ya itulah. Oke. Jadi saya tambahkan ini. Tadi siapa yang tanya? Raja ya. Jadi yang ada di kita ini sebagian besar perusahaan-perusahaan di kita itu assembly. Jadi dia ambil dari sana di assembly, dirakit di kita. Ini tipikal banget nih orang kita nih di assembly. Jadi belum sampai kepada tadi buat manufaktur memang benar-benar si solar cell-nya. Ya. Termasuk yang di iCell itu, yang itu Krismon Pak Raldi, Prof. Ya. Yang nyuplai itu kan dari PT Radian atau PT Supracola. Jadi dia cerita, jadi memang dia stok tuh, Prof. Jadi dia beli banyak nih dari luar Cina, kemudian di sini ditaruh di gudang dia. Nah, di gudang dia itu, jadi dia sekarang sampai dia buka jualan yang 1 kali 2 meter itu berarti untuk 350 watt, itu dijual di Topet sama dia. Sampai segitunya. Tapi sekali lagi itu udah barang jadi, bukan dia bikin baru. Jadi di kita ini cuma sebagai tadi assembly. Kita mengassembly aja tuh, ini ambil ininya, udah dirakit di situ. Jadi belum sampai ke produsen. Tapi saya berharap mudah-mudahan ini kalau nggak salah di Bogor kemarin waktu saya mau diajak sama Pak Eko untuk visit ke Bogor, di sana ada katanya ada pabrik, apakah benar pabrik saya juga belum tahu, tapi yang jelas untuk solar cell-nya kita masih saya pikir masih belum mampu kita untuk bikin solar cell. Import solar cell-nya aja deh ya. Bodinya kita bikin semua kan bisa kan kita bikin. Bisa. Nah, jadi buat kalian nanti ya mudah-mudahan mungkin setelah mites kali ya kita ada visit nanti ke fasilitas di Fakultas Teknik ya, yang di floating ya, solar PV yang floating maupun yang di roof yang di atas iCell. Nah, yang sekali lagi saya ingatkan bahwa yang floating itu tipenya V-facial. Jadi V-facial itu ya, jadi dia dari waktu matahari masuk ke air itu nanti dia dipantulin lagi kan, ada yang dipantulin lagi. Nah, pantulin lagi nanti kena ke solar kolektornya lagi tuh. Jadi itu yang disebut dengan V-facial. Yang solar PV, dan itu buat saya menarik karena apa? Eye catching, cuma melihat dari atas kan, buat kita menarik. Kalau yang di roof kita harus naik dulu ke atas. Oke, Raja, ada lagi? Cukup yang lain? Baik Pak, terima kasih Pak. Tadi oke, yang sudah ketemu belum tadi, Sri Richard? Yang tadi data Sudah, tadi. Sudah bisa Pak. Hah? Sudah bisa Pak. Coba lihat itu. Saya mau lihat yang batu bara yang mau dihentikan atau dikurangi 2030 dan produksi batu bara 400 juta ton. Apa betul? Banyak sekali itu 400 juta ton. Oh, emang banyak Pak. Iya, jadi makin cepet aja habisnya nanti Kalimantan itu. Benar. 10 tahun lagi kali.
Coba Berarti kamu gini, untuk bukan memahami harus profesi. dihilangkan, berarti harus dikurangi. dikurangi, nggak bisa Tapi dihilangkan. Yang saya pemainnya bilang udah ada tadi, banyak. Rugi kita kalau pemain-pemainnya itu loh yang nggak bisa. Wah, bisa di sini, Mbak. Coba di skip yang ini, dicepetin aja sampai tadi yang data itu. Yang batu bara tadi mencapai menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap pada tahun 2030, 28 tahun lagi, impossible ini, dan mencapai netral karbon 2060. Terus kemudian yang ini data dari mana kamu dapat? Referensinya Ini rencana PLN nih, janji PLN, Mas. Oh, janji Dari PLN. dulu mereka berjanji melulu nggak pernah terlaksana. Ntar Bohong dipanggil itu. sama DPR-nya, di rootnya ntar diusir sama DPR. Kemarin kayak direktur Krakatau Steel. Ya, dari dulu sampai sekarang ya, PLN itu rugi. Anda bayangin, dari dulu sampai sekarang. Dan dia akan beralasan gini, kita kan agent of development. Jadi bukan sekedar masang listrik doang, tapi kita membangun juga yang lain-lain. Dia bilang gitu ya. Terus direktur dan komisarisnya, ini kan perusahaan rugi kan? Tiap tahun dapat sentium gede banget, miliaran. Kalau perusahaan rugi mestinya direktur sama komisarisnya nggak dapat dong sentium tuh bonus akhir tahun itu, ya kan? Tapi ini dapat miliaran, jadi bagi-bagi duit aja dia. Gila. Siapa yang ngasih tahu, Prof? Dahlan Iskan ya? Mantan dirut. Banyak teman-teman kita di PLN juga mantan direktur. Banyak. Ricardo coba tadi yang 400 juta itu, coba lihat mungkin di setelah ini kali ya. 400 juta. Ini. Bukan. Nah, ini udah. Produksi batubara pulih kembali mengikuti tren peningkatan dalam beberapa tahun. Dari 400 2012 menjadi lebih dari pada tahun 2021. Tingkat produksi ini jauh. 600 malah 2021 itu. Iya. Gila kan? Emang iya, benar. Karena gini, mereka tuh ada DMO sebetulnya, domestic market obligation ya. Jadi 20% tuh harus untuk dalam negeri. Tapi itu nggak dilaksanain sama dia. Dia ekspor, semua orang datengin duit. Harga di luar jauh lebih daripada harga di dalam. Dan kemudian nggak ditegur sama pemerintah juga. Artinya ada kong kali kong lah ya. Iya. Sampai sekarang. Nah, ada satu kemarin 2 atau 3 hari yang lalu, Prof. Ral, di berita di detik.com saya baca, si PLN ini sekarang boleh beli langsung ke produsen batubara. Selama ini lewat pihak ketiga. Emang, harga jadi naik kan? Harga jadi naik. Nah, berarti kan ada pemain di situ yang mungkin sudah lama dia enak. Itu sejenis petrol, makanya dibubarin petrol. Ya. Hingga semua orangnya nyerang sekarang, nyerang pemerintah Jokowi ini. Karena dibubarin. Nah, tapi sebetulnya seksi killer itu dibuat berdasarkan kepentingan politik, Mas. 2019. Berhati-hati kita. Enggak, kemarin. Itu kan dibikinnya 2017, 2018. Iya. Itu pemilihan yang kemarin. Yang jadi 2019 dia nyerang sebetulnya. Tapi sebagian datanya tahu benar juga. Iya. Saya malah percaya. Enggak, itu benar yang tambang ini emang kayak gitu loh. Ya. Oke, jadi balik lagi buat kalian semua nih, Mas. Sekali lagi, tolong Anda lihat itu ya. Itu wartawan luar biasa, berani benar itu membeberkan data terkait dengan alur dari batu bara. Oke, tolong ditutup dulu nih share screen-nya nih. Oke, jadi saya pikir cukup kali ya, Prof. Lal ya. Ini pertama, jadi nanti siapa? Dias, tolong kalau bisa nanti semua tersimpan tugas tadi yang 1, 2, 3, 4 yang sudah presentasi tadi, itu disimpan dalam digital file yang mungkin barangkali saya dengan Prof. Rali nanti bisa akses, supaya nanti bisa melihat langsung atau mengevaluasi ulang terkait dengan nanti buat kami untuk melakukan penilaian, karena ini saya katakan tadi bahwa ini bagian dari penilaian dari CPMK 1 dan 100%. Artinya nanti kalau tugas lain ada CPMK 1 juga, berarti tinggal ditambah dibagi 2 rata-rata. Tapi yang sekarang ini komponen sekarang semuanya CPMK 1. Jadi tolong nanti dia di apa namanya tadi ya, sumber-sumber source dari yang sudah presentasi disimpan dalam bentuk digital file, entah ditaruh di blog atau ditaruh YouTube gitu, nanti kirim linknya ke kami. Google juga bisa. Google juga bisa, atau Google Drive ya, bisa juga. Terus kemudian yang terakhir, Dias tolong, ini sekarang 33, berarti sudah ada yang hilang 1 orang nih. Terkait dengan itu kamu update ya data di Excel untuk kehadirannya ya, ya. Oke. Prof. hari ini cukup ya? Saya ada nasihat akhir sesi. Oke, silakan. Nasihat akhir sesi ini begini. Kami ingin nih para dosen agar semua mahasiswa aktif dengan berbagai hal.
Ini tugas-tugas tuh maksudnya juga supaya mahasiswa aktif. Tapi saya melihat banyak perbedaannya begini. Dengan, saya bilang aja, mahasiswa di luar negeri. Mahasiswa di luar negeri kalau ditanya sama Pak Iman tadi, siapa yang mau duluan? Mereka berebutin, saya Pak, saya duluan. Gitu. Kayak seperti waktu kita taman kanak-kanak. Siapa yang mau nyanyi? Saya. Gitu. Anda tadi, semuanya pada diam aja nunduk. Kalau bisa jangan gue deh, kalau bisa jangan gue. Nah, saya bilang begini, kalau Anda mau jadi mahasiswanya Pak Radi, ya, Anda harus aktif. Harus jadi. Kalau enggak, Anda mendingan nggak pernah ikut kuliah saya, atau saya keluarin aja nanti tengah semester. Lo bego. Lo pasti. Percuma. Harus aktif. Bahkan harus proaktif. Seperti itu tadi. Ditanya sama Pak, siapa yang mau mulai duluan? Nah, saya Pak. Gitu. Whatever kerjaan Anda ya, udah Anda kerjain. Dan itu menunjukkan bahwa Anda bekerja dengan benar. Dan kemudian diskusi. Sekarang nggak ada satu produk yang cuma satu multidisiplin. Dikerjain sendiri, nggak pernah. Pasti dikerjainnya bareng-bareng, grup. Satu orangnya aja udah beberapa, ya tim. Jadi nggak ada satu orang ngerjain satu barang jadi gitu. Pasti dia grup. Pasti dia kemudian multidisiplin. Jadi kita harus terbiasa bekerja bersama teman. Bukan sendiri-sendiri aja. Kalau dulu misalnya SD, SMP, SMA nggak boleh nyontek dan sebagainya, sekarang malah didorong untuk bekerja bersama. Karena harus jadi produk kan, sendirian nggak bisa. Jadi harus sama-sama teman. Nah inilah Anda dipaksa oleh tugas ini untuk berembuk, untuk bekerja bersama. Jangan lepas tangan, lo aja deh, biarin deh. Gua tidur-tiduran aja, kalau udah jadi gue nebeng aja. Nah itu kan namanya free rider. Kalau Anda ingat MPKT, itu dilarang banget free rider. Anda harus aktif. Partisipatif dulu, aktif, kemudian proaktif. Jadi di akhir kuliah ini, atau sesudah hari ini, Anda harus aktif. Kalau enggak, jangan pernah nyebut Anda bekas murid Pak Radi. Enggak, bukan murid saya tuh. Kenapa? Pasif sih dia. Gitu. Ya. Oke ya? Oke. Semua bangkit dong. Terima kasih Prof. Ral. Luar biasa. Jadi saya ingat dulu waktu skripsi nih buat mahasiswa. Saya berskripsi sama Prof. Ral. Nih, Man, gue ceritain, Man. Nih, gini. Zaman dulu, orang tuh murid-murid saya suruh pergi. Narasumber. Ya. Bukan saya aja. Learning resources itu banyak. Mulai dari buku, perpustakaan, juga orang dan para ahli. Pak Iman ini saya suruh ngadep Direktur PLN. Bayangin loh, Direktur PLN. Iya, Direktur PLN. Yang ada Pak Zuhal. Pak Zuhal. Diterima. Dan begitu Pak Iman balik, dia bilang, Pak, saya udah ketemu Pak Zuhal. Begini. Buat saya, lo nggak usah ngerjain terus. Lo udah lulus, Man. Buat gue tuh udah langsung kayak gitu. Mentalnya soalnya hebat. Nah, bandingin sama lo yang diam, kalau bisa bukan gue deh dan sebagainya. Jauh. Jadi saya ingat dulu. Pak Zuhal rumahnya di Pondok Indah, Bro. Saya bisa ke sana, nggak bisa pulang. Bingung pulangnya pakai apa. Jadi zaman dulu masih sepi ya? Sepi. Berangkatnya naik bajai masih bisa. Pulangnya bingung dari naik apa. Jadi buat kalian semua tadi yang saya katakan tadi, semua bimbingan Prof. Ral dipacu untuk belajar ngomong. Tiap pekan kita asistensi. Kalau nggak ada perkembangan, lu sampaikan yang sama dengan minggu lalu. Itu yang saya ingat. Sehingga teman-teman yang nggak punya progres itu akan tereliminir dengan sendirinya. Hilang, nggak datang. Nah, langsung di-kick lah sama Prof. Ral. Itu pentingnya. Kalian nanti akan merasakan begitu nanti mau sidang sarjana, Anda tampil nanti begitu Anda kerja, Anda harus bisa public speaking. Itu rasanya buat saya penting pada saat asistensi. Benar. Terima kasih Prof. Ral. Jadi mengingat saya kembali. Oke, kawan-kawan semuanya. Yang hari ini kita tutup. Ya, mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa menstimulan buat kelompok-kelompok tadi yang belum, kalau bisa ditingkatkan lagi, dan yang sudah tolong nanti dia dikoordinir untuk disimpan semua tadi tugas kalian itu dalam bentuk digital file. Kalau bisa dalam satu source nanti apakah di Google Drive atau Anda punya YouTube atau blog, silakan. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Saya tutup kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.